Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan di sebuah desa ada ulama yang dikenal sering mengelola kuburan keramat. Dia mengklaim bahwa kuburan tersebut memiliki berkah luar biasa, sehingga siapapun yang datang berziarah harus memberikan sedekah untuk mendapatkan berkah. Banyak orang percaya, sehingga ulama tersebut mendapatkan banyak uang dari sedekah para peziarah. Abu Nawas yang sering mendengar cerita ini merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Dengan pakaian lusuh dan wajah serius, Abu Nawas menyamar sebagai seorang peziarah miskin yang ingin mendapatkan berkah dari kuburan tersebut. Abu Nawas mendekati ulama itu dengan wajah memelas. "Pak Kiai, saya dengar kuburan ini penuh berkah. Apakah benar?" tanya Abu Nawas dengan nada penuh harap. Ulama itu tersenyum lebar. "Benar sekali anakku. Berdoa di sini bisa membawa rezeki, menyembuhkan penyakit, dan menghapus dosa. Tapi untuk mendapatkan keberkahan itu, kamu harus memberikan sedekah seikhlasnya." Abu Nawas mengangguk. "Tapi saya tidak punya uang, Pak Kiai. Apakah saya tetap bisa berdoa di sini?" Ulama itu mengerutkan dahi. Kalau begitu, doamu mungkin tidak sekuat mereka yang bersedekah. Tapi cobalah saja." Abu Nawas pura-pura bersedih. "Pak Kiai, bolehkah saya menginap di sini semalam? Saya ingin berdoa hingga mendapatkan petunjuk." Ulama itu berpikir sebentar lalu mengizinkan. "Baiklah, tapi jangan membuat masalah di sini." Malam itu, Abu Nawas mulai menjalankan rencananya. Dia diam-diam menggali lubang di belakang kuburan dan memasukkan suara-suara aneh dari dalam lubang tersebut. Dia juga membuat bayangan menyeramkan dengan obor dan kain. Ketika pagi tiba, para peziarah mulai berdatangan. Tiba-tiba suara gemuruh terdengar dari kuburan keramat itu. "Berhenti memberikan uang, berikan hanya doa yang tulus." Para peziarah ketakutan. "Astagfirullah, kuburan ini benar-benar berbicara." Ulama itu panik. "Tidak mungkin, kuburan tidak berbicara." Tapi suara itu terus terdengar. "Berhenti memanfaatkan nama kuburan untuk bisnis." Orang-orang mulai memandang ulama itu dengan curiga. "Pak Kiai, apa maksud suara ini? Apakah Anda telah memanfaatkan kami selama ini?" Ulama itu gugup dan mencoba membantah. Tetapi Abu Nawas keluar dari tempat persembunyiannya. "Wahai semua orang, suara itu adalah peringatan. Jangan mudah percaya pada orang yang memanfaatkan iman kalian untuk kepentingan pribadi." Ulama itu akhirnya mengakui perbuatannya karena tekanan dari para peziarah. Mereka marah dan meminta kembali uang sedekah mereka. Sementara itu, Abu Nawas tertawa kecil sambil pergi dari tempat itu. Sejak saat itu, kuburan keramat tersebut tidak lagi dijadikan alat bisnis. Abu Nawas kembali menjadi pahlawan desa itu dengan kecerdasannya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari di kota Baghdad, desas-desus aneh beredar. Warga kota mulai memperbincangkan kekayaan mendadak Abu Nawas. Kabarnya Abu Nawas memiliki jin pesugihan yang membantunya mendapatkan harta dengan mudah. Bagaimana mungkin Abu Nawas yang sering bersantai di bawah pohon bisa membeli kambing sebanyak itu? Ujar seorang warga. "Dia pasti memelihara jin pesugihan," tambah yang lain. Desas-desus ini sampai ke telinga Raja Harun al-Rasyid. Merasa penasaran, Raja memanggil Abu Nawas ke istana untuk menjelaskan kebenarannya. "Abu Nawas," kata Raja sambil menatapnya tajam, "rakyatku berkata bahwa kau memiliki jin pesugihan. Apakah itu benar?" Abu Nawas tersenyum sambil menggaruk kepalanya. "Wah, Baginda, saya justru baru tahu kabar itu dari Anda." Raja terkejut. "Jadi kau menyangkal?" Abu Nawas mengangguk. "Tentu saja, Baginda. Jika saya memiliki jin pesugihan, mengapa saya masih hidup sederhana? Dan makan bubur semalam saja sudah mewah." Namun Raja tidak puas. "Baiklah, jika kau tidak memiliki jin pesugihan, buktikan kepada kami bahwa kau tidak memiliki kekuatan gaib."
Raja memerintahkan para penjaga membawa Bu Nawas ke sebuah ruangan kosong. Di tengah ruangan itu ada satu peti besar yang terkunci rapat. Di dalam peti ini ada sesuatu, kata raja. Jika kau memang tidak memiliki jin, kau pasti tidak bisa mengetahui isinya. Abu Nawas mendekati peti itu dan mulai berpikir. Dia tidak memiliki kekuatan gaib, tapi kecerdikannya selalu menjadi senjatanya. Dengan santai dia berkata, "Baginda, sebelum saya mencoba, bolehkah saya meminta sedikit bantuan dari Anda?" Raja mengangkat alis, "Bantuan apa?" Abu Nawas menjawab, "Mohon Baginda berdiri lebih dekat ke peti ini. Jin pesugihan saya sangat pemalu, dan tidak akan muncul jika ada orang penting seperti Baginda terlalu jauh." Raja yang penasaran mendekati peti itu. Saat raja berdiri di sebelahnya, Abu Nawas berteriak keras, "Saya tahu apa isinya." Semua orang terkejut. Raja bertanya, "Apa isinya, Abu Nawas?" Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Di dalam peti ini tidak ada jin, hanya seekor tikus kecil yang mencoba melarikan diri saat mendengar suara saya." Raja bingung. "Tikus? Bagaimana kau tahu?" Abu Nawas tersenyum, "Karena saat Baginda mendekat, saya melihat Baginda berkeringat. Tikus itu pasti mencium aroma makanan yang Baginda makan tadi pagi. Apakah tebakan saya benar?" Raja tertawa terbahak-bahak. "Kau benar-benar licik, Abu Nawas. Tentu saja tidak ada jin di sini. Peti ini kosong." Setelah itu, kabar tentang Abu Nawas dan jin pesugihan perlahan menghilang. Warga akhirnya mengerti bahwa kekayaan Abu Nawas bukan karena kekuatan gaib, melainkan hasil dari kecerdasannya yang tak tertandingi. Namun, Abu Nawas masih bercanda dengan teman-temannya. "Kalau saya punya jin pesugihan, jin itu pasti sudah kabur duluan, karena lelah melayani saya." Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari, seorang pendeta terkenal dari negeri seberang datang ke kota Baghdad. Pendeta itu terkenal akan ilmunya, tetapi juga dikenal sombong dan suka merendahkan orang lain. Ia menantang siapa saja untuk berdebat dengannya, dengan taruhan bahwa yang kalah harus mengikuti agama pemenangnya. Baginda Raja mendengar tantangan itu dan langsung memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas," ujar Baginda, "aku ingin kau menerima tantangan pendeta itu. Jika kau kalah, seluruh kerajaan kita akan malu. Tapi aku yakin kau bisa mengatasinya." Abu Nawas tersenyum, "Baik, Baginda. Beri saya waktu sehari untuk bersiap." Di tengah lapangan istana yang dipenuhi warga, pendeta sombong itu berdiri dengan percaya diri. Ia mengenakan jubah mewah, membawa kitab besar dan senyum meremehkan. "Ayo, siapa yang berani berdebat denganku? Aku akan buktikan bahwa aku tak terkalahkan," serunya. Abu Nawas maju dengan santai. Ia membawa tongkat kayu dan mengenakan pakaian sederhana. "Akulah lawanmu," ujar Abu Nawas sambil tersenyum. Pendeta tertawa keras. "Kau, orang sederhana seperti kau ingin melawan ilmuku? Baiklah, mari kita mulai." Pendeta bertanya, "Abu Nawas, jika Tuhan itu Maha Kuasa, mengapa Dia menciptakan dunia dengan begitu banyak penderitaan?" "Kalau begitu, aku ingin bertanya padamu, jika kau punya rumah besar dan nyaman, mengapa kau pergi jauh-jauh ke sini untuk mencari lawan debat? Apakah kau tidak puas?" terang Abu Nawas. Pendeta terdiam, wajahnya mulai memerah. Kemudian pendeta berkata, "Baik, kau cerdik, tapi jawab ini. Jika Tuhan itu satu, mengapa manusia berbeda-beda agama?" Abu Nawas menjawab, "Itu seperti makanan. Kita semua makan untuk kenyang, tapi cara masaknya berbeda-beda. Tuhan memberi manusia akal untuk mencari jalan terbaik menurut keyakinan masing-masing. Tapi jalan terbaik tetaplah yang membawa manusia lebih dekat kepadanya." Warga mulai bersorak memuji Abu Nawas. Pendeta yang mulai terpojok memutuskan untuk menyerang dengan pertanyaan jebakan. "Jika kau begitu yakin akan Tuhanmu, buktikan bahwa Dia bisa menciptakan sesuatu yang tidak bisa Dia angkat." Abu Nawas tersenyum lebar. "Baik, aku akan menjawabnya. Tapi kau harus menjawab pertanyaanku terlebih dahulu." "Tanyakan apa saja," jawab pendeta. "Bisakah kau membuat pertanyaan yang tidak bisa kau jawab sendiri?" Pendeta langsung terdiam. Keringat mulai bercucuran di wajahnya. Warga yang menonton tertawa terbahak-bahak.
Pendeta yang tak sanggup menjawab akhirnya mengaku kalah. Ia terpaksa memenuhi janjinya untuk pindah agama. Namun, Abu Nawas yang bijak berkata kepada Baginda dan warga, "Kita tidak bisa memaksa keyakinan seseorang, Baginda. Yang penting kita semua belajar bahwa kesombongan hanya akan membawa kehinaan." Pendeta itu yang merasa malu tapi tersentuh oleh kebaikan hati Abu Nawas, akhirnya memilih tetap tinggal di kota untuk belajar lebih banyak tentang agama Abu Nawas. Warga bersorak gembira dan Baginda memuji kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas pergi ke negeri seberang yang terdapat sebuah kerajaan aman, adil, makmur, dan sentosa, karena dipimpin oleh raja yang bijaksana. Sang raja sudah memimpin sejak usia muda hingga sekarang. Di masa tua belum pernah digantikan oleh siapapun. Dan rakyatnya tidak pernah keberatan karena raja memerintah dengan adil. Suatu hari raja merasa jenuh. Dia ingin istirahat menjadi raja selama setahun. Namun uniknya tidak menyerahkan posisi raja kepada anak keturunannya, tetapi malah mengadakan sayembara untuk mencari sosok yang pantas menjadi raja. Disebarlah pengumuman ke seluruh negeri. Siapapun boleh menjadi raja, mulai rakyat jelata sampai kaum bangsawan. Tetapi ada dua syarat yang harus dijalani. Syarat pertama, dia akan dijadikan raja selama setahun. Syarat kedua, setelah menjadi raja selama setahun, maka harus diasingkan di sebuah hutan belantara yang dihuni ribuan hewan buas. Syarat pertama tentu saja bukan masalah besar, justru merupakan suatu keberuntungan. Namun syarat kedua membuat orang-orang yang berhasrat menjadi raja akan berpikir dua kali. Karena semua orang tahu seperti apa hutan belantara yang penuh dengan binatang buas. Karena itulah sayembara tersebut belum ada yang berani mengajukan diri menjadi seorang raja. Akhirnya datang seorang pemuda yang menyatakan kesanggupannya menjadi raja dan menerima dua syarat tersebut. Pemuda ini sebenarnya adalah pemuda biasa yang ingin merasakan bagaimana nikmatnya menjadi raja, karena selama ini ia hidup pas-pasan. Diangkatlah dia menjadi raja, dan mulai saat itu mendapat pelayanan layaknya seorang raja. Harta berlimpah, wanita cantik, makan dan minuman enak, serta fasilitas istimewa lainnya. Tapi sayang, ternyata ketakutannya akan kematian membuatnya tidak bisa menikmati semua itu. 3 bulan pertama, dia mulai gelisah, karena umurnya tinggal 9 bulan lagi. 3 bulan kedua, ia makin tidak tenang makan, tidur pun tidak nyenyak. 3 bulan ketiga, dia mulai menyesali keputusannya menjadi raja. 3 bulan terakhir, si pemuda makin stres berat, karena hidupnya tinggal beberapa bulan lagi, dan kesenangan yang dicari selama ini tidak bisa dirasakan. Ketika masa jabatan sebagai raja sudah berakhir, lalu dibawalah dia ke hutan belantara. Tidak butuh waktu lama, terdengar kabar ke seluruh negeri jika pemuda itu tewas dimakan binatang buas. Adanya peristiwa tersebut membuat orang-orang kian enggan melamar menjadi raja. Tapi ternyata masih saja ada pemuda lain yang ingin melamar menjadi raja. Diangkatlah pemuda kedua ini menjadi seorang raja. 3 bulan pertama menjadi raja, ia puas-puaskan berpesta, karena sadar hidupnya tidak akan lama lagi. 3 bulan kedua dan berikutnya, hari-harinya ia habiskan dengan foya-foya dan pesta pora. Bulan berganti bulan, pestanya makin gila-gilaan. Ia sudah tidak peduli lagi pada apapun. Dia hanya ingin bersenang-senang sebelum mati setelah jabatannya sebagai raja berakhir. Lalu dibawalah dia ke hutan belantara. Tidak berapa lama terdengar kabar bahwa si pemuda kedua tewas diterkam singa. Tubuhnya dicabik-cabik dan jadi rebutan para singa. Peristiwa ini membuat banyak orang melupakan mimpi menjadi seorang raja.
Mereka masih penasaran apakah masih ada orang yang cukup bodoh untuk melamar menjadi raja. Suatu hari Abu Nawas mampir ke negeri tersebut dengan tujuan menemui sahabat lamanya yang kebetulan merupakan penduduk di sana. Sesampainya di negeri itu, dengan penuh kehangatan Abu Nawas disambut temannya. Mereka berdua saling melepas kangen satu sama lainnya. Di sela-sela obrolannya, Abu Nawas merasa iba dengan kondisi sahabatnya itu. Ia kini hidup miskin, tinggal di gubuk kecil reot, hanya seorang diri. "Mana istrimu?" tanya Abu Nawas. "Semenjak aku jatuh miskin, ia pergi meninggalkanku," jawab sahabat. "Ya sudah, yang sabar ya. Yang penting kamu jangan tinggalkan sholat. Jangan lupa berdoa kepada Allah, agar Allah membukakan pintu rezeki untukmu," tutur Abu Nawas. "Alhamdulillah, aku tidak pernah tinggalkan sholat. Bahkan aku sekarang rajin berpuasa sunnah," balas sahabatnya. "Oh iya, ngomong-ngomong, mana nih makanannya? Dari tadi kenapa belum keluar?" celetuk Abu Nawas. "Maaf Abu Nawas, aku sudah tidak punya apa-apa. Aku sendiri kadang sehari makan, kadang tidak," ujar sahabatnya. Mendengar hal itu membuat hati Abu Nawas makin terenyuh. "Kenapa tidak mencari kerja? Upahnya kan bisa untuk beli makanan," tanya Abu Nawas. "Setiap hari aku keluar untuk cari pekerjaan, tapi belum juga dapat. Mungkin belum rezekiku," jawab sang sahabat. "Kalau mau nekat sih sebenarnya aku bisa. Bahkan aku bisa menjadi raja dan kaya raya. Tapi itu hanya sementara. Setelah itu aku mati diterkam binatang buas di hutan belantara," kata sahabatnya melanjutkan. "Maksudmu bagaimana?" tanya Abu Nawas heran. Kemudian sahabatnya itu memberitahu tentang sayembara yang diadakan rajanya. Mendengar sayembara tersebut, Abu Nawas terdiam sejenak. Tiba-tiba terlintas di benak Abu Nawas sebuah ide yang cemerlang. "Kamu ingin hidup kaya? Aku akan membantumu. Sekarang juga antaran aku ke hadapan rajamu. Aku mau mendaftar menjadi raja," ucap Abu Nawas. "Kamu gila ya? Jangan Abu Nawas, itu sama saja bunuh diri," cegah sahabatnya. "Sudahlah, turuti saja perkataanku," timpal Abu Nawas. Maka diantaralah Abu Nawas ke istana untuk menemui sang raja. "Ada perlu apa kalian datang kemari?" tanya sang raja. "Maaf Tuan Raja, hamba Abu Nawas dari negeri seberang ingin mendaftar menjadi raja. Itu pun kalau Tuan Raja mengizinkan," ucap Abu Nawas. "Oh, tentu saja boleh. Siapapun dipersilakan menjadi raja. Tapi ada dua syarat yang harus dijalani," ujar sang raja. "Hamba siap paduka yang mulia, tapi hamba minta satu permintaan. Izinkan sahabat hamba ini menjadi pengawal pribadi hamba," kata Abu Nawas sambil menunjuk sahabatnya yang berdiri di sampingnya. "Oh, silakan saja. Saat menjadi raja selama setahun, kau berhak atas segala sesuatunya, termasuk mengatur semua prajurit kerajaan beserta para menteri. Tapi ketika masamu menjadi raja berakhir, sahabatmu juga harus ikut kau dibuang ke hutan belantara," timpal sang raja. Sahabat Abu Nawas ini pun kaget dan sempat menolak dijadikan pengawal pribadinya. Namun akhirnya Abu Nawas berhasil membujuknya. Mendengar ada yang melamar menjadi raja lagi membuat masyarakat penasaran. Sebagian menertawakan kebodohan tersebut, sementara yang lain merasa iba dan kasihan. Abu Nawas akhirnya diangkat menjadi raja dan diberi segala kemewahan serta kemudahan fasilitas layaknya baginda raja. Ternyata berbeda dengan dua pemuda sebelumnya, Abu Nawas tidak berpesta pora dan foya-foya. Namun ia membuat beberapa tindakan selama menjadi raja. 3 bulan pertama, Abu Nawas memerintah ribuan prajurit untuk membabat habis hutan belantara dan memindahkan semua binatang buas ke tempat lain. Sebagai raja, tentu perintahnya harus dipatuhi. Setelah 3 bulan berlalu,
Hutan belantara tempat ia akan dibuang kini menjadi tanah kosong yang siap huni. 3 bulan kedua, Abu Nawas memerintahkan para arsitek membuat istana megah untuk dirinya, tentunya dengan uang kerajaan yang dikuasai. Abu Nawas bisa membangun apa saja termasuk membangun istana di tanah yang dulunya adalah hutan belantara. Dalam jangka waktu 3 bulan, berdirilah istana megah dan kokoh. 3 bulan ketiga, Abu Nawas memerintahkan para prajurit membawakan harta dan perabotan dikirim ke istana yang baru saja dibangunnya. 3 bulan terakhir, Abu Nawas menawarkan kepada masyarakat, siapa saja yang mau pindah di wilayah istananya akan dibuatkan rumah dan diberi modal uang untuk berdagang. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan warga. Ratusan orang mendaftarkan diri untuk pindah ke sekitaran istana Abu Nawas. Selama 3 bulan terakhir, tempat yang tadinya hutan belantara kini berubah menjadi pemukiman penduduk. Bahkan di sana Abu Nawas mempunyai istana dengan dipenuhi harta kekayaan. Akhirnya habislah masa jabatan Abu Nawas sebagai raja. Sesuai perjanjian, Abu Nawas dan sahabatnya dibuang ke hutan belantara yang kini sudah menjadi pemukiman penduduk. Sesampainya di sana, Abu Nawas dan sahabatnya memasuki istana barunya. Ini semua untukmu. Kau sekarang sudah menjadi orang kaya raya. Tapi jangan lupa bersedekah, utur Abu Nawas. Sahabatnya itu terkejut bukan main. Ia langsung merangkul Abu Nawas dan mengucapkan terima kasih. Akhirnya Abu Nawas pun pamit pulang kembali ke negerinya. Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas akan melakukan perjalanan yang kebetulan harus melewati perbukitan kecil. Daerah tersebut merupakan tempat tinggal jin raksasa jahat. Salah seorang warga setempat melarang niat Abu Nawas ini. "Tuan, lebih baik urungkan niat Anda. Carilah jalan yang lain saja," ujar warga tersebut. "Memangnya kenapa?" tanya Abu Nawas penasaran. "Perbukitan itu sangat angker, ada jin raksasa yang jahat. Dia tidak segan-segan membunuh siapa saja yang berani ke sana," jawab warga tersebut. Setelah mendengar penuturan warga itu, Abu Nawas sejenak termenung. Tapi ini adalah jalan satu-satunya, tidak ada jalan yang lain lagi, pikirnya. Setelah berpikir matang-matang dengan segenap keberanian, akhirnya Abu Nawas nekat melewati perbukitan kecil tersebut. Benar saja, baru beberapa langkah menginjakkan kaki di sana, tiba-tiba muncul sosok makhluk raksasa yang tidak lain adalah jin jahat. "Hai manusia, lancang sekali kau kemari. Kamu mau cari mati?" bentak jin raksasa jahat. "Tidak. Aku hanya numpang lewat, karena ini adalah jalan satu-satunya," jawab Abu Nawas. "Kamu tahu, ini adalah daerah kekuasaanku. Siapapun dilarang lewat sini," kata jin raksasa jahat memberitahu. "Bukannya ini adalah bumi Allah, kamu tidak ada hak melarangku," balas Abu Nawas. "Oh, jadi kamu menantangku, akan aku hancurkan tubuhmu," ancam jin raksasa jahat. "Baik, silakan mencobanya, tetapi aku bisa mengalahkanmu, sebab aku sangat perkasa lebih dari yang kau bayangkan," sahut Abu Nawas tidak mau kalah. "Omong kosong, kau pasti seorang sufi, makanya berani menantangku. Orang-orang sufi itu hanya terpikat pada masalah rohani. Kau tidak akan bisa mengalahkanku, sebab aku memiliki kekuatan. Wujudku 30 kali lipat lebih besar darimu," ucap jin raksasa jahat. "Wujudmu memang lebih besar dariku, tapi itu tidak menjamin kau lebih perkasa. Kalau kau menginginkan uji kekuatan, ambil batu ini dan peraslah air darinya," balas Abu Nawas. Abu Nawas lalu memungut sebutir batu kecil dan diberikannya kepada jin raksasa yang jahat itu. Seketika batu kecil hancur lebur dalam genggamannya. Akan tetapi tidak setetes pun air yang keluar. Jin raksasa jahat tersebut coba mengulanginya beberapa kali dengan batu yang lain.
Tapi usahanya sia-sia. Akhirnya jin raksasa jahat itu pun menyerah. Ini mustahil, tidak mungkin ada air di dalam batu. Coba kau tunjukkan kalau batu memang ada airnya, kata jin raksasa penasaran. Dalam keremang-remangan, Abu Nawas mengambil sebuah batu kecil yang lapuk. Bersamaan dengan itu, tanpa sepengetahuan jin raksasa, Abu Nawas juga mengambil sebutir telur dari kantong bajunya. Lantas merupakan batu kecil menggunakan genggaman tangannya. Seketika cairan telur langsung menetes keluar. Melihat hal itu, jin raksasa jahat sangat terkesan dengan kesaktian Abu Nawas. Kamu luar biasa. Menginaplah di tempat tinggalku malam ini. Akan kujamu kau dengan bermacam hidangan, ajak jin raksasa. Abu Nawas pun mengikutinya masuk ke sebuah gua yang sangat besar. Sesampainya di dalam sana, ia melihat banyak sekali harta dan perhiasan. Dari mana semua harta ini? Tanya Abu Nawas. Jin raksasa jahat memberitahu semua harta dan perhiasan tersebut adalah milik para kabilah yang tersesat dan sudah dibunuh. Setelah dijamu makan malam, jin raksasa mempersilahkan Abu Nawas untuk beristirahat. Berbaringlah di sebelahku dan tidurlah, kata jin raksasa jahat. Jin raksasa kemudian membaringkan diri dan segera tidur. Sementara Abu Nawas yang secara naluri mengetahui adanya bahaya pengkhianatan, segera bangkit dan menyembunyikan diri di tempat yang agak jauh dari jin raksasa itu. Abu Nawas mengatur tempat pembaringannya agar seolah-olah tidur di samping jin raksasa. Tidak lama setelah itu, jin raksasa itu bangun. Dia mengambil sebuah batang pohon, lalu menghajar Abu Nawas dengan sekuat tenaga, yang dikiranya masih tidur di sebelahnya. Jin raksasa jahat memukul bertubi-tubi sebanyak 7 kali, kemudian kembali berbaring dan tertidur. Setelah jin raksasa benar-benar tidur, barulah Abu Nawas membaringkan tubuhnya tepat di sebelah jin raksasa. Saat hari sudah menjelang pagi, keduanya pun terbangun. Betapa kagetnya jin raksasa melihat Abu Nawas masih hidup, bahkan tidak ada luka sedikit pun. Guamu nyaman sekali untuk istirahat, tapi sayang, tadi malam aku agak terganggu, sebab aku sempat merasa ada nyamuk menggigitku sampai 7 kali, ucap Abu Nawas. Tentu saja hal itu sangat mengejutkan jin raksasa, hingga tidak berani lagi menyerang Abu Nawas. Bagaimanapun, kalau seorang telah dipukul sebanyak 7 kali dengan batang pohon oleh jin raksasa, pasti akan mati. Apalagi memukulnya menggunakan tenaga sekuat-kuatnya. Akhirnya, jin raksasa jahat tersebut memerintahkan Abu Nawas untuk melanjutkan perjalanannya. Berkat kecerdikannya, Abu Nawas pun selamat dari pembunuhan. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas kali ini berawal dari Baginda Raja yang memiliki seorang menteri kepercayaan dan senantiasa mendampinginya. Menteri itu bernama Abu Jahal. Namun kepercayaan yang diberikan oleh Baginda Raja sering dimanfaatkan oleh Abu Jahal untuk memperkaya diri. Terkadang ia meminta upeti kepada rakyat dengan mengatasnamakan Baginda Raja. Hal ini tentu saja membuat Abu Nawas geram, tapi tidak berani mengadukannya kepada Baginda Raja. Sebab dengan kedudukan yang dimiliki, Abu Jahal bisa saja memutarbalikkan fakta dan menuduh Abu Nawaslah pelakunya. Seiring berjalannya waktu, penasihat istana meninggal dunia. Baginda Raja sangat kehilangan dan belum bisa menemukan penggantinya. Jadi untuk sementara waktu jabatan penasihat istana masih kosong, belum ada yang mendudukinya. Kesempatan ini segera dimanfaatkan Abu Jahal. Ia ingin sekali menduduki jabatan tersebut. Dengan begitu ia bisa lebih leluasa mempengaruhi Baginda Raja. Segala cara Abu Jahal lakukan. Di depan Baginda Raja, Abu Jahal terus mencari muka agar terpilih menjadi penasehat istana. Tapi sayangnya ambisi Abu Jahal ini harus kandas di tengah jalan, karena tidak berapa lama Baginda Raja justru memilih Abu Nawas untuk menjadi penasehat istana.
Keputusan Baginda Raja ini tentu saja membuat Abu Jahal kecewa, sehingga ia menaruh dendam kepada Abu Nawas. Suatu hari ketika Abu Jahal melihat Abu Nawas sedang duduk bersama Baginda Raja, timbul pemikiran di kepalanya. Seharusnya aku yang ada di tempat Abu Nawas. Abu Nawas tidak pantas duduk di situ. Abu Nawas itu apa dia? Tidak mampu mengurus masalah kerajaan. Pantasnya dia jadi pelawak istana. Gerutu Abu Jahal dalam hati. Merasa kecewa dengan keputusan Baginda Raja, Abu Jahal lalu menyampaikan keberatan. Pada suatu hari saat Baginda Raja sedang duduk sendirian di singgasananya, Abu Jahal menghadap dan berkata, "Ampun Paduka yang mulia, hamba izin menghadap Baginda Raja." Baginda Raja terkejut melihat Abu Jahal yang tiba-tiba menghadapnya. "Ada apa Abu Jahal? Apa yang ingin kau sampaikan?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, hamba rasa Abu Nawas tidak pantas menjabat sebagai penasihat istana. Karena menurut hamba, dia tidak tahu apa-apa soal negara. Abu Nawas itu apa kelihayannya? Cuma melucu," tutur Abu Jahal. "Tapi bukankah Abu Nawas terkenal cerdas? Dia juga seorang yang jujur," ujar Baginda Raja. "Apakah Paduka sudah meragukan kejujuran saya?" tanya Abu Jahal. "Bukan seperti itu. Kamu kan sudah menduduki jabatan Menteri Istana. Jadi wajar kalau Abu Nawas yang mengisi jabatan penasehat istana," jawab Baginda Raja. "Tapi hamba lebih berpengalaman Paduka yang mulia. Apalagi mengenai kenegaraan. Hamba juga ahli berperang. Tubuh hamba kekar dan perkasa. Lalu hamba sudah lama berbakti kepada Baginda Raja. Hamba rasa hambalah yang lebih pantas menjadi penasehat istana," ucap Abu Jahal. Melihat ambisi Abu Jahal yang begitu besar ingin menjadi penasihat istana, Baginda Raja akhirnya membuat keputusan. Ia mengadakan sayembara antara Abu Nawas dan Abu Jahal. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk datang ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, Abu Jahal sangat menginginkan jabatan penasihat istana. Dia minta supaya jabatanmu diganti olehnya. Tapi aku juga tidak mungkin memecatmu. Biar adil, maka aku putuskan akan mengadakan sayembara untuk kalian berdua. Siapa yang jadi pemenangnya, maka dialah yang berhak menjadi penasehat istana," jelas Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam dan berpikir Abu Jahal pasti punya rencana busuk. Jangan sampai dia jadi penasehat istana. Bisa-bisa rakyat makin tertindas oleh kelakuannya, pikir Abu Nawas. "Ampun Paduka yang mulia, kalau boleh tahu sayembara apa yang hendak diberikan?" tanya Abu Nawas. "Aku ingin masing-masing dari kalian membawakan 1 gentong air laut, tapi yang rasanya tawar," perintah Baginda Raja. Abu Nawas dan Abu Jahal langsung terkejut mendengar permintaan Baginda Raja yang aneh itu. "Sekarang pulanglah kalian berdua, dan besok kembali ke sini dengan membawa air laut yang rasanya tawar," kata Baginda Raja melanjutkan. Sesampainya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan dan mencari tahu keberadaan laut yang airnya tawar. Mana ada air laut yang rasanya tawar? Orang secerdik apapun tidak akan bisa melakukannya, pikir Abu Nawas. Sementara itu, Abu Jahal mulai berbuat curang. Ia memasukkan air sumur ke gentong untuk dibawanya ke istana. Baginda Raja pasti percaya, meskipun aku berkata bohong. Karena aku tahu aku adalah menterinya yang paling dipercaya, kata Abu Jahal dalam hati. Keesokan harinya, Abu Nawas dan Abu Jahal datang ke istana dengan membawa gentong masing-masing. "Bagaimana? Apakah kalian sudah mendapatkan airnya?" tanya Baginda Raja. "Sudah Paduka yang mulia," jawab Abu Jahal dan Abu Nawas serempak. Kemudian Abu Jahal maju lebih dulu menyerahkan gentongnya. "Ini Paduka, air laut permintaan Paduka," ucap Abu Jahal. Baginda Raja lalu mencicipi air yang dibawa Abu Jahal. "Bagus Abu Jahal, air ini rasanya tawar. Tapi benarkah ini berasal dari laut?" tanya Baginda Raja.
Benar sekali, Paduka. Hamba sengaja mengambilnya dari laut yang tidak diketahui oleh banyak orang. Jawab Abu Jahal penuh percaya diri. Sekarang tibalah giliran Abu Nawas menyerahkan gentong miliknya. Ketika Baginda Raja mencicipi air yang ada di gentong Abu Nawas, ia pun langsung berkata, "Hei Abu Nawas, kenapa rasanya masih asin dan ketir? Yang aku minta air laut rasa tawar," ucap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, tapi memang begitulah rasa air laut," balas Abu Nawas. "Baiklah, karena lomba ini dimenangkan Abu Jahal, tentu dia akan menjadi penasehat istana," tutur Baginda Raja. Mendengar hal itu, Abu Jahal sangat kegirangan, sudah tidak sabar ingin menduduki jabatan tersebut. Ternyata sangat mudah mengelabui Baginda Raja, pikir Abu Jahal. Tapi tiba-tiba Baginda Raja kembali berkata, "Hai Abu Jahal, di mana kamu menemukan air laut yang airnya tawar? Antarkan aku ke sana sekarang. Aku ingin mandi di sana," titah Baginda Raja. Seketika wajah Abu Jahal menjadi pucat, tubuhnya lemas dan gemetaran. "Anu Paduka yang mulia, hamba kenapa? Kalau kamu tidak bisa membuktikannya, berarti kamu telah membohongiku," ucap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, air yang hamba bawa memang bukan air laut, tapi air dari sumur," kata Abu Jahal ketakutan. "Kamu lancang Abu Jahal, kamu kira aku anak kecil yang mudah dikelabui? Karena kamu telah berani berbohong, maka sebagai hukumannya, kamu bukan hanya gagal jadi penasihat istana, tapi juga akan dipecat dari menteri. Kamu juga harus menjalani hukuman penjara," bentak Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk menangkap Abu Jahal dan memasukkannya ke penjara. Kini tinggallah Abu Nawas di hadapan Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, bukankah kamu terkenal cerdik? Bisa saja kamu membohongiku, dan dengan kecerdikanmu itu kamu tentu bisa menutupi kebohonganmu. Tapi kenapa tidak kau lakukan?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, hamba memang cerdik, tapi hamba bukan pembohong. Secerdik apapun manusia, tidak akan ada yang bisa mengubah rasa air laut menjadi tawar," terang Abu Nawas. "Kamu memang benar Abu Nawas, itulah orang yang saya cari untuk menduduki jabatan sebagai penasihat istana, cerdik dan jujur," kata Baginda Raja tersenyum puas. Kisah selanjutnya. Kabar kecerdikan dan kecerdasan Abu Nawas kian tersebar di seluruh penjuru negeri Baghdad. Cara menyelesaikan masalah Abu Nawas sangat nyeleneh, namun selalu memberi keputusan yang adil. Nama Abu Nawas pun sampai ke istana, hingga ke telinga Baginda Raja Harun al-Rasyid. Suatu hari, Raja mengumpulkan semua menterinya di istana dan menanyakan soal Abu Nawas. "Adakah di antara kalian yang paham dengan Abu Nawas?" tanya Raja mengawali pembicaraan. Mendengar pertanyaan Baginda Raja, seketika itu pula seluruh menteri yang hadir berdiri sambil menundukkan kepala, pertanda bahwa mereka juga mendengar nama Abu Nawas. "Apakah kalian tahu di mana Abu Nawas tinggal?" tanya Baginda Raja lagi. Kemudian salah satu menteri maju dan mengungkapkan bahwa dirinya tahu di mana Abu Nawas tinggal. "Hamba tahu tempat tinggal Abu Nawas, wahai Paduka yang mulia," kata menteri tersebut. Saat itu juga rasa penasaran Baginda Raja ingin mengetahui sosok Abu Nawas kian besar. Dia kemudian memerintahkan pengawal mempersiapkan kuda menuju rumah Abu Nawas. Rombongan Raja berangkat dan membuat heboh para tetangga di sekitar rumah Abu Nawas. Sementara Abu Nawas sendiri masih terlihat santai di dalam rumahnya, dengan handuk masih melilit karena mau mandi. Tidak lama kemudian, pengawal kerajaan beserta Raja datang. Abu Nawas langsung melilitkan handuk di kepalanya, layaknya sorban. Melihat penampilan Abu Nawas yang nyeleneh, membuat Raja tidak bisa menahan tawa. "Siapa kamu?" tanya Raja kepada Abu Nawas.
Kemudian salah satu pengawal kerajaan berbisik kepada raja bahwa orang itulah yang bernama Abu Nawas. Namun Abu Nawas justru menjawab pertanyaan raja dengan nyeleneh. Saya ini adalah Dewa Bumi Paduka yang mulia. Mendapat jawaban itu, raja tidak mau kalah cerdik. Kemudian meladeni dengan pertanyaan nyeleneh juga kepada Abu Nawas. Jika kamu memang Dewa Bumi, tolong besarkan bentuk mata para pengawalku yang sipit ini, pinta baginda raja. Abu Nawas yang cerdik juga tidak mau kalah. Dia kemudian langsung memberi jawaban yang membuat raja kagum. Ampun baginda raja, untuk membesarkan bentuk mata para jurid baginda, itu adalah tugas Dewa Langit. Saya ini Dewa Bumi, dan hanya bertugas bagian pusar ke bawah. Sedangkan pusar ke atas itu tugas Dewa Langit. Elas Abu Nawas. Raja pun tertawa dengan jawaban itu dan mengundang Abu Nawas datang ke istananya. Begitu tiba di istana, Abu Nawas diajak masuk ke ruangan raja yang di situ hanya ada mereka berdua. Tidak lama kemudian, datang istri raja atau permaisuri membawa 5 butir telur. Saat itu juga terlintas di pikiran raja untuk memberikan pertanyaan sulit kepada Abu Nawas. Hei Abu Nawas, tolong bagi 5 butir telur ini kepada 3 orang secara adil tapi tanpa dipecah, tantang baginda raja. Tentu saja perintah itu membuat Abu Nawas harus berpikir keras. Namun karena dia sangat cerdas, perintah itu pun langsung dijalankan oleh Abu Nawas. 1 telur untuk baginda, karena baginda raja sudah memiliki 2 telur. Kemudian 1 telur untuk hamba, karena hamba juga sudah punya 2 telur. Dan yang terakhir untuk permaisuri 3 telur, karena beliau sama sekali tidak punya telur, kata Abu Nawas. Sejenak baginda raja terdiam. Ia masih bingung dengan maksud jawaban Abu Nawas. Tidak lama kemudian, raja menyadari maksud ucapan Abu Nawas. Dia pun langsung tertawa terbahak-bahak bersama sang permaisuri. Kamu memang cerdas Abu Nawas. Ini ada hadiah untukmu, karena kau telah berhasil membuat kami terhibur, ujar baginda raja. Sejak saat itu, Abu Nawas selalu diundang raja untuk menemaninya sekaligus memberikan pertanyaan sulit kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari di sebuah pasar kota Baghdad terdengar kabar mengejutkan bahwa ada seorang biarawati asing yang pernah membakar Al-Quran di negeri asalnya. Biarawati itu terkenal sebagai sosok yang sombong dan gemar memperdebatkan agama dengan orang-orang. Kali ini ia datang ke Baghdad dan menantang siapa saja untuk berdebat. Mana orang pintar di kota ini? Aku ingin membuktikan bahwa kepercayaanku lebih baik daripada kalian semua, teriak sang biarawati dengan lantang di tengah kerumunan. Mendengar keributan itu, Abu Nawas yang kebetulan lewat langsung maju ke depan dengan santai. Aku Abu Nawas, orang biasa di kota ini. Aku menerima tantanganmu, katanya dengan senyum penuh percaya diri. Biarawati itu menatap Abu Nawas dari atas ke bawah. Kau, tampangmu saja seperti pengemis. Kau yakin bisa berdebat denganku? Abu Nawas tertawa kecil. Tidak perlu tampang pintar untuk menang dalam debat. Cukup dengan akal sehat. Baiklah, kata si biarawati. Aku pernah membakar Al-Quran dan lihat. Tidak ada yang terjadi padaku. Itu buktinya kitab kalian tidak punya kekuatan apa-apa. Orang-orang yang mendengar ucapan itu terkejut. Tapi Abu Nawas tetap tenang. Ia mengusap dagunya, berpikir sejenak, lalu berkata, baik, kalau begitu mari kita uji logika sederhana. Uji apa? Tanya biarawati dengan nada mengejek. Abu Nawas menunjuk sebuah botol kecil berisi air yang dijual oleh pedagang di pasar. Coba ambil botol itu, lalu bakar airnya hingga habis. Biarawati mengerutkan dahi. Bakar air? Itu mustahil. Air tidak bisa terbakar, hanya akan menguap.
Abu Nawas tersenyum lebar. Nah, sama seperti air tidak bisa terbakar. Firman Tuhan dalam Al-Quran tidak bisa dihapus hanya dengan membakar kertasnya. Yang kau bakar hanyalah kertas, bukan isi atau makna dari firman Tuhan itu. Kerumunan yang mendengar jawaban Abu Nawas bersorak dan tertawa. Sementara biarawati itu terdiam, wajahnya memerah karena malu. Jadi, apa yang kau bakar itu hanya lembaran kertas biasa. Firman Tuhan tetap ada di hati orang-orang yang membacanya dan mengamalkannya. Lanjut Abu Nawas dengan nada lembut tapi penuh makna. Biarawati itu akhirnya mengangguk malu-malu. Kau benar, Abu Nawas. Aku baru sadar. Meskipun aku membakar kertas, aku tidak bisa menghancurkan makna atau keyakinan yang ada di dalam hati orang-orang. Abu Nawas tersenyum ramah. Tidak masalah, yang penting kau sudah paham. Dan mulai sekarang, coba hargai keyakinan orang lain. Siapa tahu suatu saat kau sendiri akan menemukan kebenaran sejati. Biarawati itu pun pergi dengan perasaan campur aduk. Sementara orang-orang memuji kecerdasan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Diceritakan suatu hari Baginda Raja mengundang beberapa ulama berkumpul di istananya. Tentu saja Abu Nawas juga hadir dalam pertemuan tersebut. Tujuan Baginda Raja mengundang mereka untuk membahas tentang berbagai masalah hukum agama. Dengan begitu, beliau tetap bisa menimba ilmu tanpa harus meninggalkan istananya. Ulama fikih menyampaikan keilmuannya seputar halal haram dalam hukum agama Islam. Ulama tauhid menyampaikan keilmuannya seputar keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta kekuasaannya yang meliputi alam semesta. Begitu juga dengan ulama yang lainnya. Setelah masing-masing ulama menyampaikan ilmu sesuai bidangnya, tibalah giliran Abu Nawas. Dikarenakan bingung harus menyampaikan apa, Abu Nawas pun berkata, "Ampun Paduka yang mulia, apa yang ingin Paduka dengar dari hamba? Hamba rasa para ulama ini sudah menyampaikan semuanya." "Kalau menurutmu demikian, baiklah. Berarti sekarang waktunya untuk tanya jawab," ucap Baginda Raja. "Abu Nawas, apa yang kau ketahui tentang rezeki?" tanya Baginda Raja. "Kita semua pasti meyakini bahwa rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya, tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya," jelas Abu Nawas. "Rezeki itu bisa datang dari mana saja, Paduka. Kita sebagai manusia cukup bertawakal dengan benar. Niscaya rezeki akan datang kepada kita. Lakukan yang menjadi bagianmu. Selanjutnya, biarkan Allah yang mengurus lainnya." Ini berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, "Andai kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan berikan rezeki kepada kalian. Sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung yang pergi dalam keadaan lapar, lalu pulang dalam keadaan kenyang," papar Abu Nawas. Ternyata pandangan Abu Nawas mengenai rezeki tidak sama dengan para ulama yang hadir. "Wahai Abu Nawas, seandainya seekor burung tidak keluar dari sangkarnya, bagaimana mungkin ia akan mendapatkan rezeki?" tanya salah satu ulama. "Untuk mendapatkan rezeki dibutuhkan usaha dan kerja keras, Abu Nawas. Rezeki itu tidak datang sendiri, melainkan harus dicari dan didapatkan melalui sebuah usaha," timpal ulama yang lain. Tapi Abu Nawas bersikukuh dengan pendapatnya, sehingga terjadilah sedikit perdebatan di antara mereka. Tidak ingin debat berkepanjangan, Abu Nawas lalu berkata, "Begini saja, besok kita berkumpul lagi di sini. Buktikan pendapat kalian di hadapan Paduka Raja." Para ulama pun sepakat dengan tawaran Abu Nawas tersebut. Abu Nawas dan para ulama kemudian pamit kepada Baginda Raja meninggalkan istana.
Setelah berpamitan kepada Baginda Raja, Abu Nawas pun segera pulang ke rumahnya, sebab ia harus mengajar murid-muridnya. Sementara para ulama tersebut sibuk mencari cara untuk membuktikan pendapat mereka. Sampai pada akhirnya, saat berjalan pulang menyusuri sebuah desa, para ulama melihat penduduk setempat sedang panen buah kurma. Kemudian, terbesitlah niatan untuk membantu warga. Setelah selesai dengan pekerjaannya, para ulama ini mendapat imbalan beberapa ikat buah kurma dari warga setempat. Mereka senang bukan main. Para ulama itu senang bukan karena mendapatkan kurma, tetapi memiliki alasan untuk menyampaikan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja bahwa pendapat mereka soal rezeki adalah benar. Kita mendapatkan buah kurma karena berusaha dan bekerja, sedangkan Abu Nawas hanya diam di rumah. Mana mungkin dia mendapatkan kurma? Ini menunjukkan bahwa rezeki bisa didapat bila mencarinya dan bekerja. Jadi pendapat kita sudah benar. Besok kita bawa ini sebagai buktinya. Kita tunjukkan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja, kata salah satu ulama kepada kawannya. Maka pada keesokan harinya, para ulama ini datang ke istana. Sesampainya di sana, ternyata sudah ada Abu Nawas duduk di hadapan Baginda Raja. Melihat para ulama sudah datang, Baginda Raja segera menyambutnya. "Kemarilah, silakan duduk tuan-tuan," sambut Baginda Raja. Mereka lalu duduk bersebelahan dengan Abu Nawas. Salah satu ulama kemudian berkata, "Ampun Paduka yang mulia, sesuai dengan janji kami membawakan bukti atas pendapat kami. Kami rasa pendapat Abu Nawas kurang tepat. Justru pendapat kamilah yang lebih tepat." Mendengar hal itu, Baginda Raja pun bertanya, "Bukti apa yang kalian bawa?" Para ulama ini segera menunjukkan beberapa ikat buah kurma, lalu meletakkannya di hadapan Abu Nawas dan Baginda Raja. "Buah kurma ini kami dapat karena kemarin kami bekerja membantu warga panen kurma. Jadi, mengenai pendapat Abu Nawas yang mengatakan seseorang cukup bertawakal dengan benar, nanti rezeki akan datang sendiri, kami rasa pendapat tersebut kurang tepat Paduka. Pendapat kamilah yang lebih tepat, karena rezeki itu harus dicari. Seandainya kami tidak bekerja membantu warga, kurma ini tentu tidak akan sampai di tangan kami. Sedangkan Abu Nawas kemarin hanya berdiam diri di rumah. Apakah Abu Nawas mendapat kurma seperti kami? Tentu saja tidak Paduka, karena kemarin Abu Nawas tidak bekerja," kata ulama menjelaskan. "Yang kalian katakan itu benar sekali. Aku sependapat dengan kalian," sahut Baginda Raja. "Bagaimana denganmu Abu Nawas? Apakah kamu masih membantahnya?" tanya Baginda Raja. Mendengar hal itu, Abu Nawas hanya tersenyum seraya mengambil kurma dan mencicipinya. Kemudian ia berkata, "Kemarin aku memang hanya di rumah seharian, karena aku harus mengerjakan tugasku sebagai guru, yaitu mengajar murid-muridku. Hari ini, saat kalian bercerita tentang kurma, tiba-tiba saya jadi kepengin. Alhamdulillah, kalian datang bukan hanya membawa ceritanya, tapi juga buah kurmanya untukku. Bukankah ini juga bagian dari rezeki yang datang tanpa sebab? Seperti yang hamba ucapkan dulu Paduka, cukup dengan tawakal yang benar kepada Allah. Niscaya Allah akan berikan rezeki. Lakukan yang menjadi tugasmu. Selanjutnya, biarkan Allah yang mengurus lainnya. Hamba melakukan tugas sebagai guru. Lalu Allah mengirim kalian membawakan kurma untukku," ucap Abu Nawas tidak mau kalah. Mendengar penjelasan Abu Nawas, para ulama pun langsung tertawa satu sama lain. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," puji Baginda Raja. Sementara para ulama ini meskipun berbeda pendapat, tidak saling menyalahkan dan membenarkan pendapatnya sendiri.
Begitulah indahnya Islam, apabila saling menghormati perbedaan pendapat. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas kerap kali mendapat hadiah berupa pundi-pundi uang yang banyak dari baginda raja, karena selalu berhasil memecahkan kasus-kasus yang rumit. Rupanya hal ini mengundang rasa iri dengki oleh sebagian hakim istana yang berjumlah 5 orang. Mereka beralasan bahwa menangani kasus sudah jadi pekerjaan para hakim, bukan tugasnya Abu Nawas. Kelima hakim tersebut lalu berkumpul untuk membahas masalah ini. Enak saja Abu Nawas, dia mendapat hadiah yang seharusnya jadi milik kita, kata salah satu dari mereka. Benar, ini tak boleh dibiarkan. Ayo, kita ajukan protes kepada baginda raja, sahut yang lainnya. Maka kelima hakim ini menghadap baginda raja dan menyatakan keberatannya. Mendengar keluhan mereka, baginda raja menanggapinya dengan bijak. Kalian kan sudah mendapat gaji tiap bulannya, sedangkan Abu Nawas tidak mendapatkan. Jadi, wajar kalau aku memberinya hadiah. Itu sebagai rasa terima kasih, karena telah membantu menyelesaikan masalah, tutur baginda raja. Tapi itu kan seharusnya sudah menjadi tugas kami. Kenapa Paduka berikan kepada Abu Nawas? Protes salah satu hakim. Saya tahu kalian orang pintar dan berpendidikan, tapi kasus yang aku percayakan pada Abu Nawas butuh kecerdasan dan kebijaksanaan, terang baginda raja. Soal kebijaksanaan, kami juga bisa Paduka yang mulia, ujar mereka. Karena mereka bersikukuh dengan pendiriannya, akhirnya baginda raja membuat sebuah tantangan. Baiklah, akan saya uji kalian dengan kasus yang sederhana. Jika kalian bisa memecahkannya, saya tidak akan lagi meminta bantuan Abu Nawas, kata baginda raja. Kemudian baginda raja perintahkan pelayan untuk membawakan papan tulis. Lalu di papan tulis tersebut baginda raja menggambar garis dengan panjang 100 cm. Sekarang, masing-masing dari kalian maju dan perpendek garis ini, perintah baginda raja. Hakim pertama maju ke depan. Ia menghapus 20 cm dari garis itu, dan kini menjadi 80 cm. Selanjutnya, baginda raja mempersilakan hakim kedua untuk melakukan hal yang sama. Ia pun menghapus garis sepanjang 20 cm, dan garis tersebut kini menjadi 60 cm. Hakim ketiga dan hakim keempat pun maju ke depan. Mereka berdua melakukan hal yang sama, hingga garis itu tinggal 20 cm. Tibalah giliran hakim yang kelima. Ia terlihat kebingungan, tak tahu harus bagaimana. Kemudian baginda raja bertanya, apakah engkau akan melakukan hal yang sama seperti kawanmu? Kalau demikian, garisnya akan hilang. Padahal yang aku minta perpendek garisnya, bukan menghilangkan garisnya. Tapi kalau hanya menghapus 10 cm, berarti kau telah berbuat tidak adil. Karena keempat kawanmu menghapus 20 cm. Lalu, bagaimana caramu memecahkan masalah ini? Kalau engkau kebingungan, silakan kamu tanya pada keempat kawanmu, ujar baginda raja. Kelima hakim tersebut mulai berpikir keras untuk mencari solusinya. Setelah sekian lama berpikir, mereka tak kunjung mendapatkan jawaban. Ampun Paduka yang mulia, kami tidak tahu cara memecahkan masalah ini, kata mereka. Baiklah, kalau kalian sudah menyerah, maka aku akan panggil Abu Nawas kemari. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas.
Ia lalu diperintah Baginda Raja untuk menyelesaikan masalah yang diberikan kepada 5 hakim tersebut. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas langsung melaksanakan perintah Baginda Raja. Ia tidak menghapus garis yang tersisa 20 cm. Akan tetapi, ia menggambar garis yang baru, yang panjangnya 120 cm. Garis tersebut lebih panjang daripada garis yang pertama yang dibuat oleh Baginda Raja. Setelah Abu Nawas selesai dengan tugasnya, Baginda Raja lalu berkata kepada mereka, "Kalian lihat sendiri kan, bagaimana cara Abu Nawas menyelesaikan masalah untuk membuat garis menjadi pendek. Kalian tak perlu menghapusnya, cukup membuat garis baru yang lebih panjang. Maka garis pertama akan menjadi lebih pendek dengan sendirinya." Mendengar hal itu, kelima hakim tersebut menyadari akan kekeliruannya dan mengakui kecerdasan Abu Nawas akan sifat bijaknya dalam menyelesaikan sebuah masalah. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.